Shalom semuanya. Ya, mari Ibu. Ya, ini adalah jemaat di Smyrna atau sekarang berganti nama yaitu Izmir. Izmir dulu namanya Smyrna. Saya akan bacakan ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Ini firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Ya, mereka ini kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa beriman, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, Smyrna ini dulu secara geografis ini adalah kota pelabuhan. Makanya tadi bilang ekspor impor adanya di sini. Di pantai barat Asia Kecil dan juga kota dagang yang terkaya, megah, makmur, dan Smyrna ini disebut itu mahkota Asia. Jadi Izmir ya mahkota Asia disebut mahkota Asia. Kenapa dibilang mahkota Asia? Karena ini sebenarnya sudah dua raja berbeda, dan raja ketiga yaitu Romawi membangun ini begitu bagusnya, yaitu Izmir ini, begitu ya. Nah, tetapi seperti yang dikatakan tadi, Izmir ini menjadi pusat terpenting di samping Pergamus tadi untuk pemujaan kaisar di Asia Kecil. Nah, jadi di sini ada pemujaan untuk Kaisar Tiberius. Kaisar Tiberius. Nah, ini masa kejayaan Roma, kota Smyrna termasuk karena keindahannya. Ini keindahan gedung-gedungnya, Izmir ya. Dan juga di sini ada banyak kuil. Ada kuil-kuil, patung-patung dewa Yunani, ada kuil Dewi Roma, ada kuil Kaisar Tiberius yang dianggap dewa, dan ada juga sinagog orang Yahudi. Makanya nanti disebut jemaah iblis, gitu kan? Nah, di sini situasi kondisi jemaat di Izmir dikatakan tadi kan, aku tahu kesusahanmu. Nah, kesusahan di sini ini menggunakan kata bahasa Yunaninya itu adalah klipsis. Jadi kesusahan itu bukan sekedar tidak punya uang, tidak punya makanan dan sebagainya. Tetapi ini benar-benar susah, itu seperti contohnya gandum yang ditumbuk, digiling. Kenapa? Karena jemaat di Izmir ini, Smyrna ini mereka ini bukan karena dikatakan di kesusahanmu dan kemiskinanmu dikatakan. Itu bukan karena mereka malas bekerja, tetapi karena mereka ini tidak mau kompromi. Kan sudah ada setiap tahun itu harus menyembah namanya Kaisar Tiberius, dewa. Jadi cara ngomong begini, Kaisar Tiberius adalah Tuhan. Jadi semua agama-agama itu melakukannya, gitu loh. Tetapi di Smyrna ini tidak mau. Jadi karena tidak mau, mereka ini akhirnya pekerjaannya dihalangi, rumah-rumah mereka dijarah. Jadi mereka benar-benar susah banget. Susahnya luar biasa. Udah cari kerja susah, udah gitu dirampok, diizinkan oleh pemerintah karena dianggap mereka jadi disebut adalah ateis. Karena mereka tidak menyembah dewa-dewa, tapi menyembah hanya satu Tuhan, itu pun tidak ada bentuknya. Makanya mereka disebut adalah ateis seperti itu. Nah, mereka dikatakan apa lagi? Miskin. Miskin di sini bahasa Yunaninya itu adalah miskinnya ini menggunakan kata petokos. Petokos itu artinya gini, waktu perempuan janda yang memberikan 2 peser. Nah, itu ketika dia memberikan itu masih ada uangnya 2 peser, itu namanya masih pentikros. Pentikros karena masih ada 2 peser. Tapi ketika dia berikan uang itu rumah Tuhan, dia bukan lagi disebut pentikros, tetapi tokos. Artinya apa? Dia tidak punya apa-apa lagi. Karena kan tadi baru masih pentikros, masih hanya 2 peser dia punya. Tapi ketika dia kasih itu, dia bukan menjadi pentikros, tetapi menjadi petokos. Tidak punya apa-apa.
Nah di Izmir ini, Smyrna ini begitu, mereka tidak punya apa-apa, panen dijarah. Mereka pokoknya diizinkan oleh pemerintah Romawi untuk dianiaya. Makanya mereka itu susah dan juga miskin. Nah hebatnya lagi, makin menderitanya lagi. Nah mereka ini juga mengalami penderitaan jemaat di Smyrna ini. Di Smyrna ini sampai Alkitab katakan tadi pas 10 hari kan, sampai 10 hari itu maksudnya bukan 10 hari dalam arti hari, tapi 10 kaisar Roma. Jadi dari Kaisar Nero, Domitianus, Kaisar Trajan, Marcus Aurelius, Severus, Kaisar Maximus, Decius, Valerian, Aurelian, sama Diocletian. Mereka ini semuanya terus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi hebatnya mereka ini setia sampai mati. Mereka benar-benar setia sampai mati, termasuk Polikarpus ini. Jadi Polikarpus ini prihatinnya kita. Polikarpus ini tidak apa-apa. Di sini hanya pertama kali ada namanya stadion olahraga. Pertama kali ada stadion olahraga di sini. Nah, ketika ada stadion olahraga itu, tiba-tiba ada yang memprovokasi. Mereka katakan demikian, tangkap Polikarpus. Dia ateis, bunuh ateis, bunuh ateis. Nah akhirnya ditangkaplah si Polikarpus, dimasukkanlah dia di dalam pelabuhan, di apa? Stadion tadi. Ketika dimasukkan itu, dia akhirnya diancam. Kamu ngomong aja sekali deh bahwa Kaisar adalah Tuhan. Hanya 1 tahun sekali masalahnya. Siapa tadi? Polikarpus datang. Polikarpus datang. Akhirnya dia dibakar. Nah, dia dibakar hidup-hidup. Nah, ketika dia dibakar hidup-hidup, ternyata dia tidak mati. Karena tidak mati, dia udah dibakar hidup-hidup. Akhirnya ada tentara Romawi itu tusuk lambung dia pakai pedang. Nah, pesan apa ya? Pesan yang kita dapat dari Smyrna ini, mereka ini setia banget. Sehingga akhirnya dari 7 gereja, inilah yang ada hingga hari ini. Karena mereka setia sampai mati. Kita pun harus bisa seperti itu. Kita harus bisa setia sampai mati. Supaya apa? Supaya bukan hanya kita saja menikmati kerohanian kita, tapi anak cucu kita juga bisa menikmati, mengikuti teladan kita. Bisa mengikuti teladan kita. Karena kita adalah pembangun tembok tersebut. Kitalah disebut orang yang memperbaiki tembok yang bocor. Amen. Kitalah orang yang membangun jalan-jalan supaya supaya apa? Roh Kudus katakan supaya anak-anak kita tidak seperti zaman sekarang ini. Kadrunnya luar biasa di Indonesia. Tapi melalui apa yang kita lakukan ini, kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan supaya Indonesia itu jauh lebih baik daripada zaman kita. Supaya masuk Raja kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya juga melakukan tindakan profetik sedikit kepada ibu. Ketika anak saya masih kecil-kecil, dua-duanya saya bawa ke pantai Parangtritis malam-malam. Malam-malam tidak ada lampu, saya bawa anak saya karena masih kecil, saya gendong satu, Nesya saya gandeng, saya injak pantainya, saya teriak-teriak sama Nyi Roro Kidul seperti ini guys sama ini. Hai Nyi Roro Kidul, saya bilang. Kenapa saya teriak-teriak? Karena raja-raja Jawa selalu berhubungan dengan Nyi Roro Kidul. Saya langsung masuk ke air itu, saya teriak begini, istri saya udah ketakutan, saya bilang, hai Nyi Roro Kidul, ini 2 anak saya, satu Asanisya Ringo menjadi harapan Indonesia, dan satu lagi Abraham Israel Ringo, dia akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dengar itu ya, dalam nama Yesus saya nyatakan ini. Saya bilang, wah ombaknya itu kayak ngamuk, karena malam-malam kayak ngamuk itu bergelora luar biasa, ngamuknya luar biasa. Tapi kenapa saya berani lakukan itu? Karena Yohanes 1 ayat 5 berkata, terang berkuasa dalam kegelapan. Sedangkan kegelapan tak dapat menguasai. Di mana ada terang, kegelapan wajib menyingkir. Makanya saya tidak pernah takut. Jadi ketika saya ke Israel pun, saya masuk ke kuil Dewa Pan. Kata panik itu muncul dari nama dewa. Namanya Dewa Pan. Bentuknya itu adalah seperti ini, Baphomet, kepala kambing, badan manusia tapi kaki-kaki kambing. Nah, tujuan dia itu adalah membuat orang joget-joget, senang-senang akhirnya sampai panik, dan ketika panik baru mati. Itu pun saya berani lakukan itu. Kenapa? Karena ngerti konsep
Yohanes 1 ayat 5. Terang berkuasa di dalam kegelapan. Kegelapan tak dapat menguasai. Oleh karena itu kepada seluruh 12 orang, bukan kebetulan, setialah sampai mati. Bukan hanya kita yang akan menikmatinya, tapi anak cucu kita akan menikmatinya. Seperti gereja di Smyrna ini. Amin. Di Izmir ini. Ada hingga hari ini. Makanya dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Terbukti dari 7 gereja. Bayangkan Philadelphia, gereja sempurna. Gereja sempurna. Faktanya tidak ada. Hanya ini yang ada. Karena apa? Setia. 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 Itu saja. Oke? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita berdoa. Saya berdoa. Kita berdoa. Saya minta Ibu Mega pimpin kita dalam doa. Supaya kita bukan hanya untuk kita kesetiaan kita, tapi kita wariskan, kita meninggalkan legasi kepada anak cucu kita, keturunan. Sekiara lata kasena. Yuk, sena kara. Sekian lata kasena kara lata kasena. Terima kasih Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mengingatkan bagaimana berkat Kristus korban Tuhan, pengorbanannya Tuhan mendapat upah, mana kami melihat gereja yang masih bertahan, satunya dari 7 gereja Tuhan, Benar, Pak. yang bisa menurunkan berkat keturunan sampai kita melihat sampai ini. Bapak terima kasih, kami percaya kami sudah mendengarkan firman Tuhan untuk pelajaran buat kami, untuk katakan setia sampai akhir. Amin. Dari Tuhan, dan kami percaya kami bisa berada di sini Yes. karena kasih setia Tuhan, dan kami percaya kita bersama dengan Tuhan Yesus kami mencapai Tuhan sebagai Tuhan, dan kami serahkan Tuhan kami ke depan, dan kami percaya Tuhan apa yang kami akan pikirkan untuk sediakan untuk menjamin bahwa kami lebih dari apa yang kami buat dan kita, dan kami kembalikan semuanya juga Tuhan untuk hormat dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus kami senantiasa berdoa mencari syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Yuk, sambil jalan ya. Ya. Boleh muter sana. Ya boleh. Tembus yuk. juga. Tembus Ya, katanya. lagi ke